Fakta sejarah kembali melanjutkan kisah dari @metamorfosis 2015, jeritan malam. Ketika keindahan menjadi sebuah ketakutan. Bismillah, assalamualaikum. Sudah bagian akhir teman-teman. Dan ini dia selengkapnya. Kenapa sih? Kamu udah lupa cara wudhu? Janda Minto begitu melihat aku yang tidak melanjutkan berwudu. Dan kini begitu mendapati candaan Minto tersebut, aku mencoba untuk kembali mengguyurkan air wudhu ke wajahku. Tapi begitu aku kembali merasakan rasa panas di wajahku ini, aku segera menghentikan aktivitas wudhu yang aku lakukan ini. Sial, apa-apaan ini? Makiku seraya menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. "Zak, kamu kenapa?" tanya Minto dalam rasa bingung. "Aku nggak napa-napa tok. Sebaiknya kamu sholat sendiri dulu aja," jawabku sambil beranjak pergi, meninggalkan Minto yang masih terdiam dalam kebingungan. "Duduk sini, Dek Reza," ucap Pak Suko begitu melihat kehadiranku di ruang tamu. Dan sepertinya beliau sudah mengetahui dengan apa yang tengah aku rasakan saat ini. "Sepertinya kamu sudah melangkah terlalu jauh, Nak Reza. Sangat jauh, hingga kamu tidak menyadari dampak buruk dari semua perbuatanmu itu," ucap Pak Suko seraya menghela nafas panjangnya. "Tempat yang kamu datangi itu sudah sangat terkenal keangkerannya di kawasan hutan itu. Dan tempat tersebut merupakan tempat di mana manusia mengadakan perjanjian dengan setan untuk sebuah kekayaan ataupun daya pikat. Tapi tidak semua orang bisa semudah itu bertemu dan mengadakan perjanjian dengan mereka," ucap Pak Suko kembali dan berbalas dengan keterdiamanku. "Malam ini kita akan mencoba untuk menyadarkan teman kamu itu. Semoga saja semua ini belum terlambat." Suasana malam yang aku lalui saat ini kini terasa sangat berbeda. Dan kini di antara pergerakan waktu yang telah menunjukkan pukul 9 malam, keberadaan dari seseorang yang memang dalam beberapa jam belakangan ini telah aku nantikan kehadirannya, kini terlihat memasuki kamar. "Wah, Pak Reza, seperti melihat hantu saja melihat saya," ucap Mas Dikin yang sedikit merasa canggung begitu mendapati keberadaanku yang tengah memandang ke arah Mas Dikin tanpa berkedip sedikit pun. "Dek Dikin, bagaimana dengan barang-barang titipan saya?" tanya Pak Suko seraya memperhatikan keberadaan kantong plastik yang berada di tangan Mas Dikin. "Semuanya ada, Pak," jawab Mas Dikin, lalu menyerahkan plastik yang berada di tangannya kepada Pak Suko. Dan kini seakan sudah mengerti dengan apa yang harus dilakukannya, beberapa pemuda desa yang ikut serta menyertai Mas Dikin terlihat mengeluarkan benda-benda yang berada di dalam kantong plastik, lalu meletakkannya di dalam sebuah wadah yang berbentuk nampan bambu. "Hah? Sesajen?" gumamku dan berbalas dengan pandangan mata Pak Suko. "Ini hanya sebagai persyaratan aja, Dek Reza. Sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur," ucap Pak Suko dan berbalas dengan anggukan kepalaku. "Sebaiknya kita mulai sekarang," ucap Pak Suko kembali dan berbalas dalam keheningan. "Apapun yang terjadi, besok kita harus mencari rumah Mbak Warsono." Selepas dari perkataanku, terlihat Minto dan Mas Dikin menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa mereka menyetujui usulanku ini. "Sebelum kita memulai proses ini, saya cuma berpesan, tetap pejamkan mata kalian walaupun kalian merasakan atau mendengar sesuatu," ujar Pak Suko memberikan arahannya. Dan selepas dari Pak Suko memberikan arahannya tersebut, nampak Pak Suko memadamkan lampu kamar, lalu menggantikannya dengan cahaya lilin. Dan kini di antara aroma wangi kemenyan yang mulai tercium di antara kepulan asap putih, terlihat Pak Suko memberikan isyarat agar kami memejamkan mata. Hening, ya, itulah yang aku rasakan saat ini. Begitu, kini aku tidak mendengar lagi keberadaan dari suara Pak Suko yang sebelumnya tengah merapalkan sesuatu. Kini di antara hawa dingin yang aku rasakan di ruangan kamar ini, ingin rasanya aku membuka pejaman mata
guna mengetahui atas apa yang sebenarnya tengah terjadi di ruangan kamar ini. Tapi, begitu aku mengingat kembali akan kondisi Indra saat ini, aku memilih untuk membatalkan keinginanku tersebut. Zak, di antara suara lirih yang terdengar memecah keheningan, kini aku bisa memastikan bahwa suara yang telah terdengar tersebut adalah suara dari seseorang yang sudah sangat familiar di telingaku ini. Walaupun aku harus mendengarnya dengan mata terpejam. Tolong jangan tinggalin aku, Zak. Aku belum ingin mati. Ingin rasanya saat ini aku membuka pejaman mata dan melihat kondisi Indra. Tapi begitu aku mengingat kembali akan perkataan Pak Suko yang meminta agar kami tetap memejamkan mata walau apapun yang terjadi, kini telah membuat aku memutuskan untuk menutupi telinga ini dari suara Indra. Dan sepertinya apa yang telah aku lakukan tersebut tidaklah memberikan sebuah manfaat yang berarti, karena saat ini aku masih saja bisa mendengar suara Indra yang merintih dalam ketidakberdayaannya. Cukup, aku udah gak tahan lagi, ujarku seraya hendak membuka pejaman mata ini. Tapi belum sempat aku membuka pejaman mata ini, aku seperti mendengar adanya suara seseorang yang terjatuh, dan suara tersebut terdengar tepat di sisiku. Mendapati hal tersebut, kini tanpa terpikirkan lagi akan permintaan Pak Suko yang meminta agar kami tidak membuka pejaman mata ini, aku segera membuka pejaman mata ini dan melihat keberadaan Minto yang tengah terbaring di lantai dengan tubuh yang menggelepar. Tolong nyalakan lampunya, perintah Pak Suko, dan berbalas dengan pergerakan warga desa yang segera menyalakan lampu kamar. Dan kini, di antara lampu kamar yang telah menyala, Pak Suko terlihat menghampiri Minto, lalu menggerakkan tangannya seperti seseorang yang tengah menarik sesuatu dari tubuh Minto. Dan tidak berselang lama, setelah Pak Suko melakukan hal tersebut, terlihat pergerakan Minto yang mulai tenang, dan sepertinya Minto kini telah tersadar dari ketidaksadarannya. Lain kali, tolong turuti apa perkataan saya. Gara-gara kalian semuanya jadi berantakan, ucap Pak Suko dengan irama nafas yang terlihat memburu. Dan kini begitu mendapati perkataan Pak Suko tersebut, terlihat Minto meminta maaf atas perbuatannya yang telah membuat ritual yang kami lakukan malam ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Biar saya yang menemani Dek Indra di sini. Sebaiknya kalian istirahat saja di kamar, ujar Pak Suko mempersilahkan kami pergi, lalu kembali duduk bersila dan merapalkan sesuatu. Sebenarnya apa yang telah kamu lihat, Tok? Sebuah pertanyaan yang terucap dari mulutku kini mengiringi keberadaan aku dan Minto yang telah merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Dan kini di antara tatapan Minto yang tengah memandangi langit-langit kamar, terlihat Mas Dikin tengah menggelar tikar di lantai, yang mana keberadaan tikar tersebut akan dipergunakannya sebagai alas tidurnya. Saat itu, Zak, aku melihat ada makhluk dengan tubuh yang dipenuhi oleh keberadaan bulu kasar, tengah berdiri di dekat tubuh Indra yang terbaring di atas tempat tidur itu. Pada awalnya aku menyangka makhluk tersebut tengah mengarahkan pandangannya ke arah kamu, Zak, tapi ternyata bukan. Makhluk itu ternyata tengah mengarahkan pandangannya ke arah seseorang yang berada tepat di belakang kamu. Seseorang yang berada tepat di belakang gue? Tanyaku dan berbalas dengan pergerakan Mas Dikin yang kini ikut menyimak perbincangan antara aku dan Minto. Iya, seseorang itu duduk meringkuk di belakang tubuhmu, Zak. Wajahnya begitu samar untuk dikenali, tapi sepertinya seseorang itu hendak mengucapkan sesuatu. Hanya saja, aku tidak bisa mendengar apa yang telah diucapkannya. Untuk sejenak terlihat Minto menghentikan perkataannya. Tapi satu hal yang pasti, Zak, seseorang yang ada di belakang tubuhmu itu sepertinya takut dengan keberadaan dari makhluk yang berada di dekat Indra. Hingga akhirnya, di saat aku memutuskan untuk melihat kembali ke arah Indra, makhluk itu sudah tidak ada. Dan di saat itulah aku kehilangan kesadaranku, Zak. Semakin lama, semakin banyak penampakan yang kita lihat. Sebaiknya kita mulai mencari jalan keluar untuk mengakhiri semuanya ini, Tok, ucapku sambil menatap ke arah wajah Minto dan Mas Dikin. Maksud Pak Reza? Seperti apa yang telah gue bilang tadi, besok kita mulai mencari keberadaan dari rumah Mbak Warsono.
Dan mudah-mudahan Mbak Warsono bisa ngebantu kita untuk mengakhiri semua permasalahan ini. Tapi Za, bagaimana dengan Indra? Biar Indra untuk sementara kita percayakan kepada Pak Suko. Gimana? Tanyaku dengan harapan adanya persetujuan dari Minto dan Mas Dikin. Setuju, jawab mereka hampir serempak. Hingga akhirnya kini setelah kami kembali merundingkan tentang rencana pencarian rumah Mbak Warsono ini, kami menyepakati untuk meninggalkan rumah Pak Suko sebelum matahari menampakkan sinarnya. Tepat pada pukul 5:30 pagi, kami berpamitan kepada Pak Suko. Dan kini dengan berbekal wejangan dari Pak Suko, Mas Dikin mulai menjalankan mobil untuk menapaki jalan raya yang masih terlihat gelap dan berkabut. Kalau memang masih mengantuk, sebaiknya tidur dulu aja Pak, ucap Mas Dikin begitu melihatku yang melenggut karena masih merasakan rasa mengantuk. Mendapati perkataan Mas Dikin tersebut, aku memutuskan untuk melanjutkan tidurku ini. Hingga akhirnya, di saat kini aku bermimpi atas kehadiran seekor harimau besar yang tengah mengaum di antara beberapa pohon besar yang berada di sisi jalan. Aku kini terbangun dan meminta kepada Mas Dikin untuk menghentikan laju mobil yang tengah dikendarainya. Dan kamu Za, jangan dadakan gitu dong, protes Minto begitu mendapati Mas Dikin yang menghentikan laju mobil secara mendadak. Maaf Tok, tapi sepertinya rumah Mbak Woda itu berada di sekitar sini. Selepas dari perkataanku tersebut, aku segera keluar dari dalam mobil dengan turut serta membawa tas pinggang yang aku letakkan di bawah kursi mobil. Loh, kok malah jadi pada bengong? Ayo cepat turun, teriakku begitu melihat Minto dan Mas Dikin yang masih berada di dalam mobil. Dan kini begitu mendapati suara teriakanku tersebut, Minto dan Mas Dikin terlihat keluar dari dalam mobil, lalu segera berjalan menyusul keberadaanku yang telah memasuki kawasan hutan. Ja, tunggu, kamu beneran serius ini? Teriak Minto dari kejauhan. Dan kini di antara keberadaan Minto dan Mas Dikin yang telah mensejajarkan langkahnya denganku, terlihat irama nafas Minto dan Mas Dikin nampak agak tersengal-sengal. Wah, Za, benar-benar kamu ini orangnya susah ditebak. Iya nih Pak Reza, dadakan banget. Pasti habis dapat wangsit ya Pak, canda Mas Dikin dan berbalas dengan senyumanku. Dan kini, seiring dengan langkah kaki kami yang telah berjalan jauh memasuki hutan, entah mengapa, langkah kakiku ini seperti terarahkan langkahnya, sehingga aku merasa sangat mudah untuk melalui keberadaan dan rimbunnya semak belukar pepohonan besar yang ada di dalam hutan. Ja, kamu pernah ke hutan ini ya? Sepertinya kok kamu tahu banget sih arah jalannya. Sinting lu Tok, mana pernah gue ke hutan ini? Jawabku sambil terus melangkah. Hingga akhirnya seiring dengan langkah kakiku yang kini terhenti, nampak terlihat di kejauhan keberadaan dari seseorang yang tengah berjalan di antara beberapa pohon besar. Dan sepertinya seseorang yang kami telah lihat saat ini adalah seseorang yang mungkin tengah menjalankan aktivitasnya dalam mencari kayu bakar. Pak Reza, coba lihat itu, ujar Mas Dikin seraya menunjukkan jari tangannya ke arah seseorang tersebut. Hush, jangan main tunjuk-tunjuk sembarangan aja, pamali Mas, karena belum tentu apa yang tengah kita lihat saat ini adalah manusia. Selepas dari perkataan Minto tersebut, terlihat Minto mencontohkan kepada Mas Dikin agar menggigit jari tangannya lalu meludahkannya. Astaga Tok, itu ajaran dari mana lagi sih? Aneh banget lu, ucapku sambil melarang Mas Dikin untuk melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Minto tersebut. Lebih baik kita menghampiri orang itu. Ya, siapa tahu orang itu bisa memberitahukan kepada kita akan keberadaan dari rumah Mbak Warsono. Yakin kamu Za? Tanya Minto sambil menarik bahuku ketika aku baru saja hendak melangkah. Emangnya kenapa Tok? Jawabku dan balik bertanya kepada Minto. Ya, kamu pikir aja sendiri Za. Mana ada sih orang yang nyari kayu bakar sampai dengan ke tengah hutan seperti ini? Jangan-jangan orang yang kita lihat ini adalah... Udahlah Tok, lu jangan berpikir yang macam-macam. Yang penting sekarang ini kita harus mendapatkan informasi tentang keberadaan dari rumah Mbak Warsono. Selepas dari perkataanku tersebut, aku segera berjalan untuk menghampiri keberadaan dari seseorang tersebut.
Dan kini, begitu melihat aku yang telah berjalan menghampiri seseorang itu, Minto dan Mas Dikin terlihat mengikutiku dari arah belakang. Hingga akhirnya di saat langkah kakiku ini telah menyisakan beberapa langkah lagi dari keberadaan seseorang tersebut, kini aku bisa memastikan bahwa seseorang yang telah kami lihat ini adalah seorang lelaki tua yang sepertinya memang tengah mencari kayu bakar di tengah hutan ini. "Permisi Mbah, numpang tanya, apakah Mbah kenal dengan Mbah Warsono?" tanyaku dan berbalas dengan keterdiaman lelaki tua tersebut dalam memunguti keberadaan dari ranting-ranting kayu yang berserakan di tanah. "Sekali lagi maaf Mbah, saya hanya mau bertanya, apakah Mbah mengenal Mbah Warsono yang tinggal di sekitar sini?" tanyaku kembali dengan nada suara yang agak meninggi. "Kamu pikir saya tuli?" gumam lelaki tua tersebut, masih dengan pandangan yang menatap ke arah tanah. Dan kini tanpa aku sadari, sepertinya lelaki tua tersebut telah melemparkan sebatang ranting kecil yang berukuran satu telunjuk ke arah tubuhku. Dan apa yang telah dilakukan oleh lelaki tua tersebut kini telah membuat aku meringis kesakitan, seraya memegangi bagian tubuhku yang terkena lemparan ranting kecil tersebut. "Ikut saya," ujar lelaki tua tersebut, lalu berjalan mendahului kami. Dan kini di antara keberadaan dari beberapa batang kayu besar yang ada di pundak lelaki tua tersebut, serta keadaan dari kaki lelaki tua itu yang tidak mengenakan alas kaki, sepertinya beliau tersebut dapat melangkah dengan mudahnya. Bahkan bisa dikatakan, pergerakan dari langkah kaki lelaki tua tersebut harus kami imbangi dengan cara berlari kecil. Hingga akhirnya, setelah cukup jauh kami berjalan, sebuah gubuk kecil yang berada di tengah hutan kini menyambut kedatangan kami. "Kalau kalian haus, silahkan ambil sendiri airnya di situ," ucap lelaki tua tersebut seraya menunjukkan jari tangannya pada sebuah tempayan berukuran besar yang terbuat dari tanah liat dan diletakkan berada tepat di bawah sebuah pohon. Dan kini, begitu mendapati perkataan dari lelaki tua itu, kami segera menuju ke arah tempayan. Lalu dengan menggunakan sebuah gayung yang terbuat dari batok kelapa, kami meminum air tersebut secara bergantian. "Coba lihat orang tua itu, Za," ujar Minto di antara pergerakan dari lelaki tua tersebut yang tengah menumpukan beberapa batang kayu besar ke dalam sebuah tumpukan. Dan sepertinya dari apa yang tengah dilakukan oleh lelaki tua tersebut, apa yang dilakukannya itu tidaklah mencerminkan keadaan fisiknya yang terlihat sudah tua. Justru dari apa yang tengah dilakukannya saat ini, aku menduga kalau lelaki tua tersebut adalah Mbah Warsono, seorang ahli kanuragan yang telah menghilangkan dirinya ke dalam lebatnya hutan PTR. "Perkenalkan, saya Reza, Mbah. Ini teman saya, Dikin dan Minto. Maksud dari kedatangan kami ini..." Kini belum sempat aku menyelesaikan perkataanku tersebut, terlihat tangan Mbah Warsono memberikan isyarat agar aku tidak melanjutkan perkataanku itu. "Tidak usah kamu teruskan. Saya sudah tahu dengan maksud apa kamu kemari. Tapi sebelum saya menjawab semua pertanyaan kamu itu, saya ingin bermain-main sebentar." Selepas dari perkataannya tersebut, kini Mbah Warsono memintaku untuk berdiri tidak jauh dari posisinya berdiri saat ini. Dan kini di antara rasa kebingunganku atas apa yang akan dilakukan oleh Mbah Warsono, terlihat Mbah Warsono memukulkan telapak tangannya pada salah satu pohon yang berukuran cukup besar dan berada tepat di sisinya. Untuk pukulannya yang pertama tersebut, aku melihat keberadaan dari rimbunan daun yang menghiasi batang pohon nampak berguguran. Begitu juga dengan pukulan Mbah Warsono yang kedua. Untuk pukulan Mbah Warsono yang kedua ini, aku bisa melihat guguran daun yang berjatuhan semakin banyak. Hingga akhirnya di saat kini Mbah Warsono melakukan pukulannya yang ketiga,
tiba-tiba saja pandanganku ini menjadi gelap dan akhirnya aku pun kehilangan kesadaran. Di antara rasa sakit yang aku rasakan pada seluruh bagian tubuhku ini, kini aku mendapati keberadaan diriku ini tengah terbaring di dalam sebuah ruangan yang berada di dalam rumah Mbah Warsono. "Tok, apa yang terjadi, Tok?" tanyaku kepada Minto dan Mas Dikin yang saat ini tengah duduk di sisiku dengan tatapan matanya yang memandang ke arah wajahku dengan tatapannya yang aneh. "Kalian ini kenapa?" "Buset, Jak, kamu pasti pernah belajar sesuatu di perguruan bela diri ya?" jawab Minto dan balik bertanya kepadaku. Dan kini di antara keterdiamanku dalam respon pertanyaan Minto tersebut, kini Minto mulai menceritakan kepadaku tentang apa yang telah dilihatnya pada diriku sewaktu aku tidak sadarkan diri tadi. "Hah, yang bener lu, Tok?" tanyaku yang merasa tidak percaya atas cerita Minto tersebut. Apa yang telah diceritakan oleh Pak Minto itu benar, Pak Reza. Di saat pukulan Mbah Warsono yang terakhir pada pohon besar itu, tiba-tiba saja Pak Reza terjatuh dan tidak sadarkan diri. Tapi kejadian itu hanya sesaat saja. Setelah itu Pak Reza kembali sadar, lalu menggeram layaknya seekor harimau. Tapi kalau Pak Reza tidak percaya dengan perkataan saya ini, coba aja Pak Reza lihat sendiri tangan Pak Reza itu. Pasti kuku Pak Reza terkotori oleh tanah. Karena pada saat itu, Pak Reza terlihat mencakar-cakar tanah di tempat Pak Reza terjatuh. Selepas dari perkataan Mas Dikin tersebut, aku segera memeriksa keadaan kuku tanganku dan sepertinya kini aku mendapati keadaan kuku tanganku ini seperti apa yang telah Mas Dikin katakan. Kalau aku bawa alat perekam udah aku rekam tuh peristiwa ketika kamu berpencak layaknya pendekar yang udah menguasai jurus secara mahir. Bahkan Mbah Warsono yang mahir aja terlihat agak kewalahan menghadapi kamu. "Keren kamu, keren," ujar Minto dan berbalas dengan kebingunganku dalam menyikapi cerita Minto dan Mas Dikin tersebut. Hingga akhirnya, di saat kini aku tengah terdiam dalam kebingungan, terlihat kehadiran Mbah Warsono dengan turut serta membawa sebatang bambu yang berisikan minyak yang menyerupai minyak sayur. "Balurkan ini di tubuhnya," pinta Mbah Warsono dan berbalas dengan pergerakan Mas Dikin yang mengambil batangan bambu tersebut dari tangan Mbah Warsono. Dan kini seiring dengan Mas Dikin yang telah membalurkan minyak tersebut ke seluruh tubuhku, aku bisa merasakan rasa hangat yang muncul dari minyak tersebut. Kini telah menghilangkan rasa sakit di tubuhku ini. "Coba saya lihat kujang yang kamu bawa itu," ucap Mbah Warsono dengan pandangan yang terarah pada tas pinggang yang berada di atas lantai kayu. "Ini, Mbah." Di antara kujang kecil yang kini sudah berada di tangan Mbah Warsono, terlihat Mbah Warsono begitu mengagumi kujang kecil tersebut. "Dari mana kamu mendapatkan kujang ini?" tanya Mbah Warsono dan berbalas dengan jawabanku yang menceritakan asal-usul dari kujang kecil tersebut. Dan kini begitu mendapati jawabanku tersebut, terlihat Mbah Warsono mengangguk-anggukkan kepalanya. Rupanya orang tua kamu itu kolektor barang antik." Dengan senyum yang mengembang di wajahnya, kini Mbah Warsono mengembalikan kujang kecil tersebut kepadaku. Tapi baru saja aku menerima kujang kecil tersebut, tiba-tiba saja aku mengambil keputusan untuk menyerahkan kujang kecil tersebut kepada Mbah Warsono. Karena aku merasa Mbah Warsono adalah sosok yang tepat untuk menyimpan kujang kecil tersebut. "Kamu yakin, Nak?" tanya Mbah Warsono seraya membalut kujang kecil tersebut dengan kain rajanya. "Saya sangat yakin, Mbah, karena memang bukan itu yang saya butuhkan," jawabku dan berbalas dengan anggukan kepala Mbah Warsono. "Sekarang apa yang sebenarnya ingin kamu tanyakan kepada saya?" Selepas dari pertanyaan Mbah Warsono tersebut, aku segera menceritakan tentang apa yang menyebabkan kami memutuskan untuk mencari keberadaan dari Mbah Warsono. Dan kini, begitu aku telah menyelesaikan ceritaku tersebut, terlihat Mbah Warsono kembali mengangguk-anggukan kepalanya. "Jadi sekarang kalian tinggal di mes tua itu?" "Iya, Mbah.
kami tinggal di sana, jawabku, Minto, dan Mas Dikin hampir bersamaan. Sebenarnya mes itu dulu dimiliki oleh sebuah keluarga yang diwariskan secara turun-temurun sebelum akhirnya dibeli oleh perusahaan tempat kalian sekarang bekerja. Sedangkan untuk cerita yang kamu dengar dari Hesti, tentang Hesti yang mengatakan bahwa dia adalah seorang janda dan orang tuanya telah berpisah, itu sama sekali tidak benar. Maksud bah? Usia saya sekarang hampir 107 tahun. Mungkin usia Hesti sekitar 75 atau 85 tahun. Orang tua Hesti mewarisi kekayaan secara turun-temurun dari keluarga besarnya. Tapi saya melihat adanya keanehan pada keluarga besar tersebut. Dan keanehan yang telah saya temui adalah selalu adanya kematian bayi di setiap anggota keluarga yang sudah memiliki keturunan. Selain itu, keluarga besar Hesti juga biasa melakukan ritual-ritual aneh yang menyebabkan banyaknya kucing dan anjing yang mati karena ritual aneh yang mereka lakukan tersebut. Apakah warga desa enggak bertanya, Mbah, tentang penyebab dari kematian bayi-bayi itu? Tidak ada satupun warga desa yang berani bertanya kepada keluarga besar Hesti itu. Selain karena keluarga besar Hesti sangat tertutup terhadap warga desa, keluarga besar Hesti juga sangat disegani karena kesaktian dari ilmu kanuraganya. Lantas Mbah, apakah Mbah tahu di mana keluarga besar Hesti itu telah menguburkan bayi-bayi yang telah meninggal itu? Tanyaku kembali di antara keterdiaman Minto dan Mas Dikin. Dari apa yang saya ketahui, keluarga besar Hesti telah menguburkan bayi-bayi tersebut masih di area rumahnya. Entah dengan tujuan apa, tapi saya curiga kalau keluarga besar Hesti itu telah bersekutu dengan setan dalam cakupan yang luas. Jawab Bawarsono dan berbalas dengan kebingunganku, Minto dan Mas Dikin. Maksud Bawarsono dengan cakupan yang luas itu apa? Tanya Minto kepada Bawarsono. Keluarga besar itu sepertinya sudah bersekutu dengan setan dalam segala hal, mulai dari ilmu kanuragan yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki, bahkan umur panjang yang mereka miliki. Untuk sesaat ini kami hanya bisa terdiam begitu mendengar jawaban Bawarsono. Jadi Reza gituin Hesti yang umurnya udah 75 tahun? Ih, serem. Sungguh kami sama sekali tidak menyangka kalau mes yang kami tempati saat ini mempunyai sejarah masa lalu yang sangat hitam. Tidak ada kejahatan yang tidak mempunyai akhir. Itu pun berlaku pada keluarga Hesti. Pada suatu waktu kemarahan warga akhirnya memuncak karena mereka tidak bisa menerima hal yang seperti itu ada di desanya. Pernah beberapa kali beberapa warga mencoba untuk menghabisi kedua orang tua Hesti, tapi selalu berakhir dengan kegagalan. Menurut kabar yang berkembang mengatakan bahwa kedua orang tua Hesti memiliki sebuah ilmu yang membuatnya sulit untuk dibunuh. Hingga akhirnya pada suatu hari tersiar kabar bahwa orang tua Hesti telah mati terbunuh di rumahnya dengan kondisi yang telah terpisah dari kepalanya, dan hanya menyisakan Hesti kecil yang menangis meratapi kepergian orang tuanya. Selepas dari perkataannya tersebut, terlihat Bawarsono terdiam sesaat. Keberadaan kujang kecil yang masih berada di dalam genggaman tangannya kini dimasukkan ke dalam kotak tua yang terbuat dari kayu jati. Lalu Bawarsono melanjutkan. Singkat cerita, akhirnya kedua orang tua Hesti dimakamkan di sekitar rumah mereka sendiri, dengan turut serta menguburkan semua barang yang biasa dipakai dalam ritual yang mereka lakukan. Dan Hesti kecil yang merasa tidak nyaman dengan cemoohan dari warga desa akhirnya memutuskan untuk menjual rumah tersebut melalui bantuan dari saudaranya kepada salah satu warga desa. Dan setelah menjual rumah tersebut, Hesti kecil keluar dari desa itu
dan menghilang entah kemana. Sedangkan warga desa yang membeli rumah tersebut tidak bertahan lama menempatinya karena berbagai macam gangguan yang ada. Hingga akhirnya setelah rumah tersebut dibiarkan lama kosong, rumah tersebut kini menjadi milik salah satu perusahaan, yang mana perusahaan tersebut adalah perusahaan tempat bekerja kalian sekarang ini. Maaf Mbah, kalau saya masih boleh bertanya, saya masih ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Mbah Warsono. Kamu mau menanyakan apa lagi, Nak Reza? Tanya Mbah Warsono dengan penuh kebijaksanaannya. Apakah Mbah Warsono mengetahui tentang sosok perwujudan wanita yang sering saya lihat penampakannya di mes? Sosok perwujudan wanita itu biasanya menampakkan diri dengan sebuah rantai yang ada di kakinya, serta kepala yang nyaris terputus, Mbah. Bahkan saya juga sempat melihat sosok wanita itu menampakkan dirinya dalam keadaan kepalanya yang benar-benar terputus, Mbah. Kalau dari apa yang telah kamu katakan itu, sepertinya semuanya itu mengarah kepada sosok dari ibunya Hesti. Ibunya Hesti? Tanyaku memotong perkataan Mbah Warsono. Ya, ibunya Hesti. Karena dari apa yang saya ketahui, ibunya Hesti itu adalah garis keturunan langsung dari keluarga besar Hesti yang telah melakukan perjanjian dengan syaiton. Dengan kata lain, ibunya Hesti telah melanjutkan perjanjian yang telah dibuat oleh keluarga besarnya itu. Jadi, ibunya Hesti itu mempunyai kekuatan yang lebih besar dong, Mbah. Ujar Minto mewakili apa yang telah aku pikirkan. Entahlah, tapi sepertinya memang seperti itu. Karena menurut apa yang telah saya dengar, pada saat kematian orang tua Hesti yang paling sulit untuk dibunuh adalah ibunya Hesti. Dan pada saat mayat orang tua Hesti ditemukan, mayat ibunya tersebut ditemukan dalam kondisi kepala yang terputus dan posisi tubuh yang menggantung terbalik dengan salah satu kakinya terikat oleh rantai. Ya Tuhan, untung aku ndak hidup di zaman itu. Kalau aku harus sampai melihat kejadian seperti itu, dijamin ndak bakal bisa tidur aku, Sa. Ujar Minto dan berbalas dengan senyuman yang mengembang di wajah Mbah Warsono. Lalu mengenai sosok Hesti sendiri, Mbah, mengapa dia mendekati saya? Tanyaku dan berbalas dengan saling bertukar pandangnya Minto dan Mas Dikin. Sebentar, Mbah, teriak Minto seraya meminta aku untuk memperlihatkan keberadaan dari tanda lahirku yang terletak di bagian kaki. Kamu apa-apaan sih, Tok? Ujarku memprotes dengan apa yang telah dilakukan oleh Minto tersebut. Dan kini begitu melihat tanda lahirku tersebut, Mbah Warsono terlihat menunjukkan ekspresi wajahnya yang menggambarkan bahwa saat ini beliau seperti tengah memikirkan sesuatu. Kenapa, Mbah? Tanyaku yang kini mulai merasa khawatir atas keterdiaman Mbah Warsono begitu melihat tanda lahirku itu. Kalau saya sih curiga dengan tanda lahir ini, Mbah, karena tanda lahir ini sangat mirip dengan tanda lahir Arda, ucap Minto dan berbalas dengan kebingungan Mbah Warsono. Arda itu siapa? Arda itu adalah karyawan yang posisinya telah digantikan oleh Reza. Tapi dia sekarang sudah meninggal, Mbah. Dan saya curiga kematian Arda itu disebabkan oleh Hesti. Karena sebelum Arda meninggal, Arda sangat dekat dengan Hesti. Sepertinya Nak Reza sangat beruntung mempunyai orang tua yang perhatian kepada Nak Reza, ucap Mbah Warsono tanpa bisa aku mengerti akan maksud dari ucapan Mbah Warsono tersebut. Saya beruntung gimana, Mbah? Entah ini suatu kebetulan atau tidak, Nak Reza dan Arda itu mempunyai tanda lahir yang sama. Dan menurut apa yang saya ketahui, ada beberapa perjanjian yang melibatkan antara manusia dengan syaiton. Dan perjanjian itu memuat kriteria khusus bagi siapa yang bisa ditumbalkan selain dari garis keturunannya sendiri. Dan kriterianya itu bisa berupa tanda lahir, bentuk tubuh, waktu lahir,
perjagaan, dan masih banyak kriteria lainnya. Dan berdasarkan apa yang telah Nak Minto katakan tadi, saya jadi curiga kalau Nak Reza ini sebenarnya adalah target yang bisa untuk ditumbalkan. Tapi belum tentu juga itu terhubung dengan tanda lahir yang Nak Reza miliki. Bisa jadi Nak Reza memiliki kriteria lain yang sangat cocok dengan persyaratan dari tumbal itu. Dan berhubung Nak Reza mempunyai orang tua yang mengerti tentang hal yang gaib seperti ini, maka kekuatan gaib yang ingin menumbalkan Nak Reza itu telah berbenturan dengan kekuatan yang Nak Reza miliki. Tapi sayang, walaupun Nak Reza bisa terhindar dari semuanya itu, Nak Reza telah terjebak dalam sebuah ritual, yang mana di dalam ritual tersebut Nak Reza tidak menyadari bahwa harus ada yang dikorbankan dari ritual yang telah Nak Reza lakukan itu. Astagfirullah, Za. Apakah Mbak Warsono bisa mengetahui siapa saja yang menjadi tumbal dari ritual yang telah Reza lakukan itu, Mbah? Tanya Minto dengan menunjukkan rasa khawatir. Dan sepertinya rasa kekhawatiran Minto tersebut kini telah menjalar kepada diri Mas Dikin. Saya ndak tahu, Minto. Hanya firasat saya mengatakan bahwa apa yang telah Nak Reza lihat di dalam air, serta 3 buah kelopak bunga yang harus Nak Reza makan, itu bisa saja menjadi pertanda dari tumbal yang akan direnggut oleh kekuatan gaib itu setelah Nak Reza melakukan ritual tersebut. Jawab Mbah Warsono dan berbalas dengan keterdiaman Minto dan Mas Dikin. Cukup, Mbah. Saya nggak mau membicarakan lagi tentang tumbal atau sesuatu yang belum pasti seperti itu. Yang ingin saya tanyakan kepada Mbah sekarang adalah, bagaimana Mbah bisa yakin kalau sosok Hesti yang telah saya ceritakan tadi adalah Hesti yang Mbah maksud? Nak Reza, dari semua yang telah kamu ceritakan tadi, saya sudah bisa memastikan bahwa Hesti yang telah kamu temui itu adalah Hesti yang saya maksud. Saya sudah terlalu tua untuk bisa dibodohi dengan parasnya yang mungkin masih terlihat muda. Tapi Mbah, bagaimana mungkin Hesti yang Mbah maksud itu masih terlihat muda? Tanya Mas Dikin di antara rasa kebingungannya. Apa yang tidak mungkin? Apakah saat ini saya sudah terlihat seperti lelaki tua yang berusia 107 tahun? Yang membedakan saya dengan Hesti itu adalah caranya. Saya masih terlihat seperti ini karena prosesi kanuragan yang saya lakukan. Sedangkan Hesti bisa terlihat semudah itu karena perjanjiannya dengan setan. Jawab Mbah Warsono dan berbalas dengan keterdiaman kami. Nak Reza, saya ini bukan ahli agama dan juga bukan orang pintar. Ada baiknya jika Nak Reza membicarakan semua kejadian yang Nak Reza alami ini kepada mereka. Dan semoga nanti Nak Reza bisa mendapatkan jalan keluar dari semua masalah ini. Di antara hari yang kini mulai beranjak sore, Mbah Warsono akhirnya meminta kami untuk meninggalkan kawasan hutan ini dengan berbagai pertimbangan akan keselamatan kami. Ada satu hal yang ingin saya tunjukkan kepada kamu, ucap Mbah Warsono setibanya kami di mobil yang terparkir di pinggir jalan. Dan kini selepas dari perkataannya tersebut, tangan Mbah Warsono kini menutupi kedua mataku, sedangkan tangan kirinya terasa seperti menjentikan jari jemarinya di kepalaku ini. Buka mata kamu secara perlahan dan coba lihat ke arah deretan pohon-pohon besar yang ada di hadapan kamu itu. Dengan sangat perlahan, kini aku membuka pejaman mata ini. Dan kini di antara tatapan mataku yang telah memandang ke arah pepohonan besar, nampak terlihat beberapa makhluk yang menyerupai manusia dengan tubuhnya yang kerdil, tengah berjalan memasuki hutan. Dan beberapa di antaranya terlihat membawa ikan di tangannya. Mungkin saat ini mereka menyadari bahwa kehadiran mereka ini telah bisa aku lihat.
Secara serempak kini mereka berlari menembus lebatnya hutan. Itu salah satu contoh kehidupan yang menemani saya tinggal di hutan ini. Tidak semuanya yang berbentuk goib itu jahat dan menyesatkan, ucap Bawarsono begitu telah menutupi kembali penglihatanku ini. Dan kini di antara senyum yang mengembang di wajah Bawarsono, terlihat Bawarsono mengambil sesuatu dari dalam saku celananya, lalu menyerahkannya kepadaku. Gunakan cincin ini untuk membuktikan atas apa yang telah saya katakan tadi. Dan setelah kamu membuktikannya, tolong kamu buang cincin ini, karena dengan sendirinya cincin ini akan kembali lagi kepada saya. Selepas dari perkataan Bawarsono tersebut, terlihat Bawarsono melangkahkan kakinya, memasuki hutan dan menghilang di antara kegelapan yang mulai menyelimuti kawasan hutan. Dan bagiku dengan menghilangnya keberadaan dari Bawarsono tersebut, ini menjadi puncak dari perjalananku untuk mendapatkan sebuah pembuktian. Tepat jam 11 malam, akhirnya kami tiba di kediaman Pak Suko. Dan sepertinya pada saat kami tiba di kediaman Pak Suko, sebuah prosesi ritual ternyata telah kembali dilakukan oleh Pak Suko dengan dibantu oleh beberapa warga desa. Mendapati hal tersebut, kini kami hanya bisa menunggu sampai semua prosesi ritual itu selesai. Hingga akhirnya, setelah proses ritual itu telah selesai dilaksanakan, sebuah kabar gembira kini datang menghampiri kami. Dan kabar gembira tersebut terhubung dengan keberhasilan prosesi ritual tersebut dalam menyadarkan Indra dari ketidaksadarannya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Indra, Pak? Tanya Minto mencoba untuk mencari tahu akan penyebab dari ketidaksadaran Indra tersebut. Indra itu hanya tersesat, seperti layaknya kita tersesat. Hanya saja yang membedakannya itu, Indra telah tersesat dalam dimensi yang berbeda. Ditambah lagi adanya gangguan dari makhluk halus yang berupaya menghalangi Indra untuk kembali ke tubuhnya, jawab Pak Suko, dan berbalas dengan ekspresi kegembiraan di wajahku, Minto, dan Mas Dikin. Setelah beristirahat dan menyerahkan sejumlah uang kepada warga desa sebagai bentuk rasa terima kasih kami, akhirnya keesokan harinya kami berpamitan untuk kembali pulang ke mes, sebuah tempat yang menjadi awal dari semua perjalanan yang kami lakukan ini. Sebenarnya apa yang telah lu alami selama lu gak sadarkan diri, Indra? Tanyaku di antara kepulan asap rokok yang keluar dari mulutku. Semua terasa gelap, Za. Hanya kegelapan yang aku temui ketika aku terbangun dari tidur. Keberadaan kamu yang sebelumnya terbaring di sampingku seakan lenyap tak berbekas. Saat itu aku benar-benar kehilangan arah, Za, jawab Indra dengan suaranya yang bergetar. Sepertinya Indra saat ini masih merasakan rasa takut akibat dari pengalaman buruknya itu. Sejujurnya, Indra, aku telah mendengar suara kamu di saat prosesi ritual yang dilakukan oleh Pak Suko. Itu memang aku, Za. Aku melihat kalian duduk sangat jauh di tempat yang sangat terang. Mungkin di telinga kamu suaraku itu terdengar seperti suara bisikan. Tapi kenyataannya yang terjadi, Za, saat itu aku berteriak sekeras-kerasnya agar kamu bisa mendengar semua perkataanku itu. Dan sebenarnya saat itu aku berkeinginan untuk menghampiri kalian, tapi aku takut begitu melihat adanya makhluk yang menyerupai kera tengah berdiri di antara aku dan kalian. Syukurlah, Indra, kalau sekarang ini kamu udah sadar. Andai saja sampai terjadi apa-apa dengan kamu, aku pasti akan merasa sebagai orang yang paling bersalah atas kejadian yang menimpa kamu itu, Indra, ucapku seraya merangkul bahu Indra. Jadi bagaimana, Za? Kamu udah puas kan? Seiring dengan pertanyaannya tersebut, terlihat Minto menolehkan pandangannya ke arahku seraya tersenyum. Tinggal sebuah pembuktian, Dra, jawabku sambil mengeluarkan sebuah cincin yang telah diberikan oleh Bawarsono. Sebaiknya kita mampir dulu ke rumah makan Hesti sebelum menuju ke mes. Kebetulan perut kita sama sekali belum terisi makanan nih, usul Minto yang berbalas dengan persetujuan kami. Setibanya kini kami di rumah makan Hesti,
kami disambut dengan ramainya pembeli yang tengah menikmati makanannya. Di antara keberadaan kami yang kini telah memesan dan menyantap makanan yang telah kami pesan, kami kini menanti kehadiran Hesti yang belum terlihat keberadaannya di rumah makan. Hingga akhirnya setelah cukup lama juga kami menunggu keberadaan dari sosok wanita yang kami nantikan kehadirannya ini kini terlihat memasuki rumah makan dengan sejuta pesonanya. Dan kini di antara pandangan Hesti yang menatap ke arah kami, tidak terlihat tanda-tanda yang mengarah akan keinginan Hesti untuk menghampiri kami. Mendapati hal tersebut, kini aku memberikan isyarat kepada Indra, Minto, dan Mas Dikin untuk secara bergantian mengenakan cincin yang telah diberikan oleh Mbak Warsono. Aku gak mau, Za, kamu aja. Aku masih trauma melihat sesuatu yang menakutkan, ucap Indra seraya menyerahkan cincin yang ada di tangannya kepada Mas Dikin. Sama seperti Pak Indra, saya juga gak mau, Pak, ujar Mas Dikin, lalu menyerahkan cincin yang ada di tangannya kepada Minto. Dan kini begitu mendapat cincin tersebut, tanpa adanya sebuah keraguan, Minto mulai mengenakan cincin itu di jarinya. Tapi baru saja beberapa saat Minto mengenakan cincin tersebut, terlihat Minto melepaskannya kembali. Astaga, Za, sumpah aku mual, Za, ayo kita pulang yuk, ucap Minto seraya memalingkan pandangannya dari Hesti yang terlihat tengah bersenda gurau dengan beberapa pengunjung rumah makan. Dan kini begitu mendapati perkataan Minto tersebut, aku segera meminta cincin itu dari tangan Minto, lalu mengenakannya. Dan seperti apa yang telah Minto lakukan, kini aku segera melepaskan cincin itu kembali. Begitu aku melihat keberadaan dari seorang wanita tua dengan kulitnya yang telah keriput, terlihat mengenakan pakaian layaknya seorang wanita muda dan tengah bersenda gurau dengan gaya genitnya. Mas Dikin, tolong bayar, pinta aku kepada Mas Dikin seraya menyerahkan beberapa lembar uang, lalu segera beranjak pergi meninggalkan rumah makan, diikuti oleh Indra dan Minto. Sesampainya kami di dalam mobil, Minto terlihat agak shock dengan apa yang telah dilihatnya. Sedangkan Indra dan Mas Dikin memilih untuk tidak menanyakan tentang apa yang telah dilihat oleh aku dan Minto. Ternyata Mbak Warsono itu ndak bohong, Za, ujar Minto dan berbalas dengan keterdiamanku. Hingga akhirnya setibanya kami di mes, kami segera mengeluarkan tas-tas yang kami bawa dari dalam mobil. Lalu Mas Dikin kembali membawa mobil keluar dari dalam halaman untuk mengembalikannya ke rental. Akhirnya kita kembali ke mes ini lagi, Za. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Minto tersebut, Minto segera membuka pintu mes. Dan sepertinya kepergian kami dalam beberapa hari ini telah membuat ruangan di dalam mes semakin terasa dingin dan lembab. Aku mandi duluan, Za, Tok, ucap Indra seraya berlalu menuju kamar mandi. Mendapati hal tersebut, terlihat Minto membawa tas yang berisikan pakaian kotornya ke dalam kamar. Sedangkan aku ini memilih untuk mengamati setiap sudut ruangan yang ada di dalam mes, seraya mengingat kembali cerita Mbak Warsono yang menceritakan tentang masa lalu dari mes ini. Sungguh tragis, gumamku seraya mengimajinasikan beberapa peristiwa tragis yang pernah terjadi di mes ini. Hingga akhirnya setelah aku merasa puas dalam mengimajinasikan beberapa peristiwa tragis tersebut, aku kini memilih untuk berjalan memasuki kamar guna beristirahat sejenak. Tepat pada pukul 9 malam, kami memutuskan untuk berkumpul di ruang tamu dengan ditemani oleh teh manis hangat yang sudah disajikan oleh Mas Dikin. Dan kini setelah kami berdiskusi cukup lama dalam membahas tentang rencana kami yang ingin mengetahui akan sosok-sosok dari perwujudan yang selama ini telah menghantui kami, penawaranku kepada Mas Dikin, Indra, dan Minto kini berakhir dengan penolakan. Dan kini sepertinya hanya aku sendiri yang menjadi kandidat untuk melihat sosok perwujudan yang ada di mes ini. Bagi aku rokok, Ndra, pintaku kepada Indra dan berbalas dengan pergerakan tangan Indra yang memberikan bungkusan rokok kepadaku. Kamu yakin berani, Za?
Tanya Indra begitu melihat aku yang telah menyulutkan sebatang rokok dengan pandangan yang terarah pada cincin pemberian Bawarsono yang aku letakkan di atas meja. Ini akhir dari semua rasa keingintahuan aku, Indra. Aku harus berani, jawabku seraya mengambil cincin tersebut dari atas meja lalu mengenakan di jari tangan. Dan kini di antara pergerakanku yang telah berjalan menuju ke ruang tengah, terlihat Indra, Minto, dan Mas Dikin mengikutiku dari belakang. "Za!" tegur Minto dengan suaranya yang terdengar bergetar. "Berisik lu, Tok!" Selepas dari perkataanku tersebut, aku memberikan isyarat kepada Minto untuk tidak berbicara lagi. Tapi, kini baru saja aku hendak berjalan menuju ke arah ruang makan. Langkah kakiku ini terhenti begitu kini aku mendengar adanya suara gemerincing rantai yang terdengar dari arah dapur. "Ada apa, Za?" tanya Indra, dan berbalas dengan keterdiamanku yang tengah terpaku dalam ketakutan atas apa yang tengah aku lihat saat ini. Ya, saat ini aku tengah melihat sesosok perwujudan wanita dengan kepala yang nyaris terputus, tengah berjalan dengan posisi mengambang, menghampiriku dari arah dapur. Keberadaan dari sebuah rantai yang terikat di kakinya nampak terlihat terseret di lantai, sedangkan keberadaan dari kepalanya yang nyaris terputus kini menghadirkan tetesan darah segar yang membasahi lantai. Dan kini begitu mendapati pemandangan menyeramkan tersebut, aku memutuskan untuk melepas cincin pemberian Bawarsono dari jari tanganku. "Ini cukup, aku percaya dengan omongan Bawarsono," teriakku seraya berjalan keluar dari dalam mes. Dan kini setelah beberapa saat lamanya aku terdiam dalam menatap cincin pemberian Bawarsono, akhirnya aku memutuskan untuk membuang cincin tersebut sejauh-jauhnya. Malam ini kami terdiam menatap gelapnya langit malam dengan sebuah kenyataan bahwa di mes ini kami hidup berdampingan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Dan sekarang kami hanya diposisikan untuk memilih di antara dua buah pilihan: tetap bertahan di mes ini dengan resiko yang tidak bisa kami duga, atau pergi meninggalkan mes ini dengan membawa sebuah hasil pembelajaran dari sebuah pembuktian. Dan sepertinya kami akan memilih untuk meninggalkan mes ini. Di sisi lain, di antara rasa ketidakpercayaanku atas sebuah kabar yang kini telah terucap dari mulut mama, nampak kini di hadapanku keberadaan dari seorang wanita yang selama ini sangat aku kagumi akan ketegarannya, kini tengah bersimbuh dalam kepasrahan. Entah aku harus menyikapi dengan kalimat apa atas kejadian yang telah menimpa Bapak saat ini. Apakah ini adalah sebuah tumbal dari prosesi ritual yang telah aku lakukan, ataukah ini hanyalah bagian dari sebuah roda kehidupan yang terus berputar, di mana kehidupan dan kematian selalu mengiringi perputarannya. Dan Jeritan Malam season 1 selesai. Untuk versi yang keduanya, teman-teman bisa langsung serbu ke akun Wattpadnya Metamorphosis 2018 karena di sana belum tamat, jadi saya belum bisa untuk membawakannya. Saya pamit ya, terima kasih Metamorphosis, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah Jeritan Malam, sebuah pembuktian dari seseorang yang skeptis terhadap mistis. Semoga menjadi